Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, channel Kumpulan Fidal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rais dan kali ini saya ingin membawakan atau berbicara satu topik tentang topik ekonomi. Nah, ekonomi adalah suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Ekonomi untuk manusia modern itu mungkin sama pentingnya dengan oksigen. Tanpa ekonomi, manusia rasanya tak akan bisa bertahan hidup. Menurut Adam Smith bahwa manusia adalah Homo economicus atau makhluk ekonomi, atau bisa juga disebut sebagai aktor ekonomi. Artinya manusia punya kecenderungan untuk melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hidup manusia itu banyak sekali transaksi, baik itu transaksi yang bersifat jual beli atau transaksi lainnya. Nah, selain itu menurut Adam Smith bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk menjadi individualis atau menjadi egois. Artinya hanya mementingkan dirinya sendiri. Adam Smith ini adalah seorang filsuf sekaligus ekonom yang sangat progresif. Gagasan-gagasannya telah menjadi dasar lahirnya sistem ekonomi kapitalis seperti yang kita kenal saat ini. Nah, menurut Adam Smith bahwa sejatinya pasar itu harus dibiarkan bebas. Artinya campur tangan pemerintah harus dikurangi agar pasar ini menentukan arah geraknya sendiri. Kita mengenal satu teori yang disebut teori The Invisible Hand atau teori tangan Tuhan yang dicetuskan oleh Adam Smith. Teori ini mengungkapkan bahwa keseimbangan pasar itu terjadi secara natural dengan adanya pertemuan supply atau penawaran dengan permintaan atau demand. Dengan demikian, barang-barang yang memiliki stok terbatas tetapi banyak dicari oleh konsumen akan mengalami lonjakan harga. Sedangkan sebaliknya, ketika produksi barang itu berlebih di suatu pasar, maka pasar akan meresponnya dengan harga yang menjadi lebih rendah. Nah, semangat kapitalisme itu sendiri dibangun atas individualisme, kemudian persaingan antara individu, kelompok, bahkan negara. Hal inilah yang menjadikan kapitalis itu jauh lebih maju dibandingkan sistem rivalnya atau kita kenal dengan komunisme ataupun sosialisme. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara soal manusia, sebenarnya kita berbicara soal sesuatu yang sangat kompleks. Sehingga Homo economicus sebenarnya tidak cukup untuk mendefinisikan manusia itu sendiri. Kita mengenal bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan ruang sosial, kemudian interaksi antar sesama, dan transaksi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, uniknya adalah semakin luas ruang interaksi manusia, maka semakin besar pula persaingan yang ada di lingkungan tersebut. Misalkan kita menyebut antara manusia yang tinggal di desa kemudian manusia yang tinggal di kota, atau orang-orang desa memiliki ruang sosial yang jauh lebih sempit dibandingkan orang-orang yang tinggal di perkotaan besar. Maka persaingan yang terjadi di kota besar itu juga jauh lebih berat dibandingkan persaingan yang ada di daerah pedesaan. Menariknya lagi adalah bahwa kemajuan ekonomi itu juga ditandai dengan semakin ketatnya persaingan, sehingga ekonomi yang berada di perkotaan jauh lebih maju dibandingkan yang berada di pedesaan. Walaupun pada faktanya manusia sebagai Homo economicus harus melalui persaingan yang sangat ketat ketika berada di daerah perkotaan. Nah, ketika kita berbicara soal ekonomi, kita akan membicarakan soal untung rugi, kemudian soal transaksi yang terjadi atau yang kita sebut dengan jual beli. Ada banyak sekali transaksi yang terjadi dalam hidup kita. Misalkan transaksi ekonomi, kemudian saya juga menyebut transaksi sosial dan transaksi keagamaan. Kita akan menjelaskan satu persatu mengenai transaksi-transaksi tersebut. Contoh umum transaksi ekonomi adalah jual beli yang ada di pasar. Atau misalkan di pagi hari saya mendapatkan sepiring nasi, kemudian saya harus membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelayanan pemilik warung nasi itu tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan transaksi ekonomi. Transaksi yang terjadi kemudian dapat dihitung dengan kalkulasi angka-angka atau nominal uang. Nah, kemudian ada transaksi sosial. Transaksi sosial itu sendiri sebenarnya seperti yang kita kenal sebagai interaksi antara sesama manusia. Tetapi jika kita menggunakan sudut pandang Adam Smith,
maka ini boleh disebut dengan transaksi. Karena dalam hubungan sosial kita masih memperhitungkan antara untung dan rugi. Artinya selalu ada timbangan untung dan rugi dalam melakukan aktivitas sosial kita. Misalkan saya ingin berteman. Tidak semua orang bisa saya temani karena saya memikirkan keuntungan berteman dengan orang tersebut, kemudian kerugian ketika saya berteman dengan orang yang lain. Misalkan saya membatasi diri saya untuk tidak berteman dengan para kriminal, kemudian orang-orang menyimpang atau orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, karena saya tahu bahwa ketika saya berteman dengan mereka, besar kemungkinan hidup saya akan menjadi merugi atau bisa jadi justru celaka. Sebaliknya, saya akan mencoba membangun hubungan dengan orang-orang yang boleh jadi itu memberi dampak sosial terhadap hidup saya. Artinya ada keuntungan-keuntungan yang sebenarnya kita perhitungkan ketika kita mulai menjalin pertemanan. Inilah yang disebut dengan transaksi sosial. Karena dalam hubungan ini selalu ada untung dan rugi yang menjadi pertimbangan setiap pilihan-pilihan kita. Kemudian ada juga disebut dengan transaksi keagamaan. Transaksi keagamaan ini bukan pada menjual simbol-simbol keagamaan atau atribut-atribut keagamaan. Ini melainkan kepada hubungan antara manusia dan hamba. Memang tidak semua manusia atau orang-orang yang beragama melakukan transaksi keagamaan. Tetapi sebagian besar, bahkan saya sendiri merasakan bahwa saya baru sampai kepada tahap beragama yang sangat transaksional. Artinya selalu ada hitung-hitungan dalam melakukan kegiatan keagamaan. Misalkan saya akan mendapatkan beberapa pahala ketika saya melakukan ibadah, kemudian saya berharap adanya kompensasi di akhirat nanti, misalkan berharap surga atas semua kebaikan-kebaikan yang saya lakukan. Artinya selalu ada pertimbangan untung dan rugi dalam melakukan aktivitas keagamaan. Tentu ini bukan sesuatu yang buruk, justru sebaliknya ini menjadi tanda bahwa pada dasarnya manusia memang homo economicus seperti yang disebutkan oleh Adam Smith. Kembali lagi, ketika kita berbicara soal ekonomi, kita tidak bisa melupakan satu instrumen yang menjadi mediator antara transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Uang adalah bagian penting dalam kehidupan perekonomian. Uang sebagai alat pembayaran tentu tidak bisa kita lepaskan dari hubungan transaksi ekonomi ataupun dalam pembahasan kali ini. Nah, ketika kita berbicara soal uang, tentu setiap orang sangat familiar dengan satu hal ini. Bahkan anak kecil pun tahu uang itu seperti apa dan kegunaannya untuk apa. Bagi saya sendiri, uang itu adalah sejenis benda sakti, walaupun ini bukan benda yang keramat. Tetapi dengan banyak uang, kita bisa menghadirkan banyak hal dalam kehidupan ini. Ini bukan tentang materialisme, tapi ini lebih kepada rasionalisme sebagai manusia modern. Tentu kebutuhan material tidak bisa kita lepaskan dalam keadaan hidup di zaman modern. Apa-apa soal uang, setiap mobilitas yang terjadi dalam hidup kita itu berarti uang. Perpindahan saya misalkan dari suatu tempat ke tempat yang lain itu berarti uang. Ketika saya ingin mendapatkan hiburan, nonton bioskop, kemudian bersantai di kedai kopi atau lainnya, itu juga berarti uang. Tentu kita sering mendengar kutipan bahwa uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Dan saya kira kutipan ini cukup benar dengan keadaan yang ada saat ini. Uang memang bukan jaminan sumber kebahagiaan, tetapi tanpa uang tentu kita sulit keluar dari liang penderitaan. Uang bukan lagi sekedar alat transaksi, tetapi telah menjadi alat ukur kehidupan seseorang. Ya mungkin sebagian orang jengkel dengan hal ini, tapi ini fakta. Misalkan untuk mengetahui kehidupan seseorang, kita hanya perlu mengetahui berapa pemasukan dia setiap bulan. Misalkan pendapatan saya sejumlah 2 juta atau setara dengan UMR, maka sudah dipastikan bahwa saya tentu bekerja atau karyawan di tempat tertentu dengan pangkat yang rendah misalkan. Selain itu besar kemungkinan bahwa rumah saya adalah rumah yang biasa dengan gaya hidup yang sederhana. Ketika saya memaksakan untuk bergaya hidup melebihi isi kantong saya, maka sudah dipastikan di hari kemudian saya akan terjerat oleh utang ataupun kesulitan finansial di masa mendatang. Saya percaya bahwa uang bukan selalu menjadi sumber kebahagiaan, tetapi di zaman saat ini hampir tak ada ruang gratis atau sesuatu yang gratis bisa kita dapatkan cuma-cuma.
selalu ada kompensasi yang harus kita bayarkan. Bahkan misalkan fasilitas umum pun yang kita anggap gratis sebenarnya itu tidak gratis. Karena setiap tahun kita harus membayar pajak kepada pemerintah sebagai kompensasi atas pelayanan publik atau ruang gratis yang tersedia. Mungkin satu-satunya hal yang gratis saat ini adalah udara. Itu pun tidak serta-merta gratis. Uang memanglah penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara menghasilkan uang. Hal inilah yang mendorong aktivitas ekonomi, kemudian terjadinya inovasi dan bisnis yang terus dikembangkan. Adam Smith juga mengemukakan suatu teori yang cukup menarik, yaitu The Theory of Moral Sentiment atau teori sentimen moral. Teori ini menyebutkan bahwa manusia punya kapasitas untuk melakukan penilaian moral. Hal ini menjadi catatan bagi kita bahwa pada dasarnya manusia punya rasa simpati terhadap sesamanya. Kemudian ketika kita menggunakan kacamata Adam Smith bahwa manusia yang punya modal kuat punya kesempatan lebih luas atau lebih kuat untuk melakukan kebaikan dengan gerakan-gerakan filantropi misalkan. Tentu tidak semua dari kita senang tentang apa yang dipikirkan oleh Adam Smith, tapi bagaimanapun kapitalisme saat ini telah mencengkeram dunia. Sesuatu yang pernah dicetuskan oleh Adam Smith telah menjadi bagian penting dari lahirnya kapitalisme modern seperti saat ini. Nah, kemudian kita telah sampai kepada kesimpulan bahwa pada akhirnya adalah manusia modern harus terus menghasilkan uang untuk tetap bertahan hidup. Ini tentu sesuatu yang kejam, tapi ini sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Karena manusia modern tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Misalkan saya punya satu keahlian, yaitu membuat video promosi. Video promosi tersebut akan saya tawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan dibuatkan video promosi. Kemudian selanjutnya saya akan mendapatkan bayaran. Nah, di sisi lain, saya membutuhkan begitu banyak hal dalam hidup saya. Misalkan sarapan pagi, transportasi untuk mendukung mobilitas hidup, lalu ada secangkir kopi di malam yang suntuk. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa saya penuhi sendiri. Nah, saya punya banyak sekali kebutuhan dalam hidup modern ini, tetapi saya punya kemampuan dan waktu yang sangat-sangat terbatas, sehingga saya memutuskan untuk membayar orang-orang yang handal dalam bidang-bidang tertentu untuk memenuhi kebutuhan saya. Misalkan saya menyediakan uang untuk membayar pelayanan dari pemilik warung ketika ia memberikan saya sarapan. Nah, kebutuhan kompleks inilah yang mendorong manusia untuk harus terus melakukan kegiatan ekonomi. Maka dengan demikian saya harus bisa menghasilkan uang untuk bisa memudahkan berbagai urusan dalam hidup saya. Bekerja adalah cara paling mainstream yang banyak dilakukan oleh orang-orang untuk menghasilkan uang. Walau demikian, tenaga dan waktu adalah komoditas yang sangat murah ketika tidak dilengkapi dengan skill tertentu. Misalkan teman-teman mungkin sering melihat buruh kasar yang dibayar murah ketika melakukan suatu pekerjaan. Mereka tidak dibayar seperti layaknya orang-orang yang dianggap profesional. Hal ini karena mereka dianggap tidak memiliki skill tertentu dalam melakukan pekerjaan. Inilah yang mendorong kita untuk terus melakukan aktivitas meningkatkan kemampuan. Atau banyak juga orang-orang yang akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Tentu mungkin ini dianggap tidak adil, tapi bagaimanapun inilah kacamata kapitalisme. Terima kasih dari saya, salam kumbang kidal.